Halo Sobat Tanyo. Investor pemula atau mereka yang baru mau terjun ke investasi saham wajib tahu soal cara bermain saham yang aman. Hal itu bertujuan agar investasi yang tinggi risikonya ini bisa menghasilkan cuan alias keuntungan di masa depan. Tanpa pemahaman yang matang, investasi yang satu ini bisa membuat kamu buntu. Saham disebut tinggi risiko karena di satu sisi investor bisa mengalami kerugian berbentuk capital loss. Tapi di sisi lain investor juga bisa meraup keuntungan hingga 20% atau lebih selama 1 tahun berkat saham. Wih, kalau keuntungan bermain saham sampai 20% makin tergoda nggak sih guys buat investasi saham? Buat kamu yang tertarik mencoba, yuk pahami dulu cara bermain saham yang aman buat pemula. Dijamin deh kamu bakalan untung dalam waktu cepat. Dan ini juga merupakan metode belajar saham yang baik tentunya. Berikut kami sajikan 5 cara bermain saham yang aman buat pemula. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap hari dari Tanyo ID. Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar bagi kita semua. Pilih sekuritas dengan biaya transaksi kecil. Sebelum kita membahas seputar cara bermain saham secara mendalam, kamu harus tahu bahwa perusahaan sekuritas atau broker saham itu ada banyak. Biaya transaksi yang dikenakan kepada para investor pun berbeda-beda antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Dalam investasi saham, kita diharuskan membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan sekuritas ini. Setelah rekening itu jadi, kita harus top up uang kita ke rekening efek. Uang di rekening efek itulah yang nantinya berfungsi layaknya e-money. Dengan uang itulah kamu bisa membeli saham-saham yang kamu inginkan secara online. Nah, biaya transaksi yang dimaksud adalah biaya pembelian dan penjualan saham. Biaya ini bakal menjadi sumber pendapatan perusahaan broker yang bersangkutan. Sebut saja ada sekuritas yang menerapkan biaya 0,19% untuk pembelian dan 0,20% untuk penjualan. Ada juga yang 0,15% pembelian dan 0,20% penjualan dan lain sebagainya. Jika biaya makin kecil, maka investor juga makin diuntungkan. Tapi bukan berarti yang biayanya besar tidak layak dipilih. Bisa jadi pelayanan mereka terhadap nasabah justru lebih oke dan aplikasinya juga bagus. Setelah sudah tahu mana sekuritas yang kamu tuju, tinggal siapkan dokumen-dokumen terkait untuk membuka rekening efek kamu. Jangan pelit tapi jangan kebablasan juga. Setelah rekening efekmu sudah jadi dan aplikasi tradingnya sudah tersedia di laptop, tentu tugas selanjutnya adalah top up atau transfer dana ke rekening efek tersebut. Terkadang gak sedikit dari kita yang masih ragu atau takut kehilangan duit di investasi ini. Tenang saja, kamu bisa memulai investasi saham dengan budget 5 ribuan loh. Sebab ada banyak saham yang harganya cuma 50 perak per lembar. Nah, dalam transaksi saham kita mengenal satuan lot, di mana satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Jika harga per lembar sahamnya 50, maka harga satu slotnya tinggal dikalikan 100 saja, alias menjadi 5.000. Tapi apa iya dengan budget rahasia kamu bisa untung hingga jadi crazy rich? Tentu saja tidak. Semua yang menghasilkan keuntungan pasti ada risikonya. Kerja di perusahaan juga ada risikonya, bukan? Oleh karena itu, pilihlah nominal yang kiranya bakalan membuat kamu gembira ketika untung 1%. Namun pasti jangan gunakan seluruh uangmu. Pilih saham indeks LQ45 atau IDX 30. Indeks saham yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia sejatinya adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Nah, tepat pada April 2019, indeks saham di BEI jumlahnya ada 22. Biar nggak bingung, pilih saja saham-saham yang tergabung di indeks LQ45 atau IDX 30. Saham-saham di indeks tersebut memiliki likuiditas yang tinggi. Selain itu, fundamental perusahaan juga dinilai baik. Saham-saham yang masuk ke dalam indeks-indeks tersebut sering disebut dengan istilah blue chip. Tentu saja memilih saham di kedua indeks ini bisa jadi cara bermain saham yang paling aman. Daripada pusing mendengarkan masukan sana-sini, mending kenalan dulu deh sama deretan saham 2 di indeks ini. Beli saham perbankan atau consumer goods.
Setelah familiar dengan saham-saham yang ada di indeks IDX 30 atau LQ45 ini, maka ini adalah saatnya yang tepat untuk membeli saham perbankan atau consumer goods. Perusahaan ini merupakan perusahaan dengan bisnis yang sederhana. Selain itu, produk-produk mereka juga digunakan di masyarakat. Otomatis dalam setahun mereka selalu mencetak laba yang signifikan. Walaupun ketika kamu beli, harga saham mereka turun, percaya deh dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama pasti akan normal lagi atau malah untung. Kecuali jika tiba-tiba Indonesia mengalami krisis ekonomi. Lakukan average down. Jika kamu sudah membeli saham, tiba-tiba kedua saham tersebut anjlok, kamu tidak usah khawatir. Dalam bermain saham tentu ada untung dan rugi. Kuncinya kamu harus sabar. Sebab harga saham kamu akan naik lagi selama itu adalah saham blue chip. Average down adalah strategi investasi dengan melakukan pembelian secara bertahap pas harga di pasar sedang mengalami penurunan. Cara bermain saham ini akan membuat nilai investasi kamu gak akan ikutan terjun bebas. Justru malah mengikuti kondisi pasar. Ajaibnya apabila kondisi pasar udah mulai pulih, returnnya yang bisa kamu miliki bakal meningkat. Itulah tips-tips bagi pemula yang mulai bermain saham. Jangan lupa subscribe dan like video kita ya guys. Semoga kami terus bisa memberikan tips-tips dan informasi-informasi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.